Selamat siang. Jadi untuk mata kuliah manajemen keuangan lanjutan ya, itu yang saya ampu, kemudian dengan 3 SKS ya, 3 SKS, kemudian dengan materi yang kita bahas itu adalah yang pertama itu adalah nilai investasi daripada aktiva tetap ya, dimana kita akan menguraikan itu apakah mahasiswa nanti mampu menguasai konsep dalam aktiva tetap ya, kemudian nanti menguasai daripada bagaimana penentuan daripada cash flow-nya ya, kemudian baru dilanjut nanti dengan pembuat penilaian dengan beberapa metode yang bisa digunakan untuk penilaian suatu investasi ya. Itu kemudian ada nanti kita di dalam ini harus mampu adalah menganalisis daripada investasi aktiva tetap tersebut ya. Nah setelah itu MPS baru kita akan adakan ujian tengah semester ya. Dari ujian tengah semester, nah kita lanjut nanti baru dengan beberapa dari LPS ini adalah investasi dalam FX ya. Jadi mahasiswa nanti memahami ya apa sih itu FX atau sama dengan surat-surat berharga ya. Kemudian kita lanjut nanti dengan materi itu adalah cost of capital ya, menguasai juga mahasiswa harus menguasai apa cost of capital itu. Kemudian baru nanti kita lanjut dengan analisanya break even point ya, untuk menentukan apakah suatu perusahaan itu dalam keadaan rugi ataukah mendapatkan laba. Lalu pertemuan terakhir nanti adalah itu adalah ujian akhir semester ya, yang kita akan nilai itu dimana dengan bobot penilaian itu adalah ditentukan ya. Dari Bupati Wakil Dekan 1 itu adalah dimana 20% itu adalah untuk UTS ya, kemudian 20% lagi adalah untuk UAS-nya, ujian akhir semesternya ya, kemudian 10% untuk absensinya, kemudian 50% tugas ya, baik tugas individu maupun tugas kelompok nantinya. Kemudian dalam LPS kita itu adalah daftar pustaka yang saya gunakan itu adalah yang utama itu adalah dasar-dasar manajemen keuangan ya, itu adalah karangan Stuart Kusnan dan Edi Putri. Kemudian bisa juga menggunakan pendukung, pustaka pendukung itu adalah dasar-dasar manajemen keuangan Agus Sartono. Kemudian bisa juga manajemen keuangan itu karangan Dr. Wiagus Tini. Kemudian bisa juga ada modul ya, modul ataukah artikel yang bisa digunakan. Jadi itu dapat pustakanya. Jadi pertemuan kali ini itu adalah pertemuan yang ketiga ya, kita akan menginjak ke materi investasi dalam aktiva tetap ya. Nah, dalam investasi aktiva tetap semua sudah tahu ya, yang dimaksud dengan aktiva tetap itu seperti satu ada gedung ya, kemudian ada apa mesin kalau dipakai usaha ya. Nah kemudian ada mobil, itu juga aktiva tetap ya. Jadi investasi saudara akan berinvestasi pada aktiva tetap. Jadi di sini nanti kita akan menilai ya suatu investasi tersebut layak atau tidak ya. Jadi layak atau tidak dengan nanti menggunakan suatu metode tertentu ya. Di sini banyak metode yang bisa digunakan ya. Nanti kita mulai dulu sebelum menilai suatu investasi, kita akan mulai dulu adalah dengan pengenalan daripada apa itu investasi ya. Dan dilihat ya nilainya, jadi itu adalah investasi. Nah kemudian nanti untuk penilaian suatu investasi tersebut, jadi penilaian investasi ya, dilihat ya, lihat dan dibayar. Jadi aktiva tetap itu semua aktiva tetap kecuali tanah, dia akan mengalami suatu
penyusutan ya atau depresiasinya ya. Jadi nanti saudara ada akibat tetap pengganti, boleh misalnya mesin sudah rusak mau diganti ya, membuat berusaha boleh ya, ada penilaiannya. Jadi nanti saudara harus tahu dulu berapa yang memiliki nilai sisa ya. Nah sebelum itu saudara, nah, ini jenis-jenis penanaman investasi ya tadi, pengganti bisa ya, diversifikasi bisa, ekspansi bisa, riset bisa ya. Kemudian tadi sesuai dengan penilaian investasi, jadi saudara harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan cash flow. Di pengertian cash flow, jadi cash flow itu adalah aliran kas ya. Jadi aliran kas nanti ada aliran kas masuk dan ada aliran kas keluar ya di situ. Nah, depresiasi ini nantinya kita akan gunakan untuk menentukan daripada cash flow ya. Jadi cash flow saudara tahu dulu adalah satu, pendapatan ya, pendapatan daripada investasi saudara apa ya. Kemudian modal yang pasti, karena modal di sini masuk adalah modal tetap ya, itu yang akan mengalami depresiasi atau penyusutan ya, perlu diketahui. Jadi di sini saudara menggunakan menghitung nanti cash flow dulu ya, cash flow. Jadi cash flow itu rumusnya adalah ya EAT. Nah, jadi EAT itu adalah laba bersih setelah pajak ya, kemudian akan dijumlahkan dengan penyusutan ya. Jadi itu saudara harus tahu dulu adalah EAT. Jadi sumber daripada EAT itu saudara harus tahu adalah rugi laba ya, laporan rugi labanya ya. Jadi laporan rugi laba harus ada pertama pendapatan, kemudian ada pengeluaran ya, kemudian dari pengeluaran akan menemukan nanti adalah laba sebelum bunga dan pajak ya. Jadi sebelum saudara ketemu dulu pendapatan, biaya, kemudian laba sebelum pajaknya. Nah ini harus ada pajak, berapa persen pajak yang ditentukan ya. Terus saudara dari undang-undang pajak boleh ya. Kemudian di sini ibu akan menggunakan adalah rumusnya straight line. Artinya jadi straight line itu garis lurus, artinya besarnya penyusutan setiap tahunnya itu adalah sama ya, tergantung umur daripada investasi atau modal tetap yang digunakan ya. Misalnya jadi sekarang investasi saudara 5 tahun ya, itu yang dimaksudkan dengan umur ekonomis ya. 5 tahun berarti saudara menentukan penyusutan dengan menggunakan nanti adalah straight line atau garis lurus ya. Itu artinya besarnya jumlah penyusutan setiap tahunnya itu adalah sama ya. Jadi besarnya penyusutan setiap tahunnya adalah sama. Nah setelah saudara korek, nanti yang pertama bisa juga saudara menggunakan straight line dengan cara yang kedua ya. Yang kedua, apabila suatu investasi itu dia memiliki nilai sisa ya, memiliki nilai sisa. Jadi membuat cash flow nanti ada nilai sisa pada akhir umur investasi ya. Jadi umur investasi 5 tahun. Jadi ini selama 5 tahun misalnya ini gedung bisa dijual. Nah dia memiliki nilai sisa ya. Jadi untuk menentukan nanti besarnya penyusutan itu adalah nilai investasi akan saudara selisihkan dengan nilai sisa ya, lalu akan dibagi dengan umur ekonomisnya ya. Jadi itu baru namanya besarnya penyusutan ya setiap tahun selama umur ekonomisnya ya. Jadi setiap tahun saudara sekali saja menghitung penyusutan karena menggunakan rumusnya straight line ya.
beda lagi kalau saudara menggunakan undang-undang pajak misalnya ya yang berlaku, lain juga saldo menurun, ada juga saudara perhitungannya ya. Jadi di situ, jadi di sini biar mempermudah saudara menentukan besarnya penyusutan, kita akan menggunakan rumusnya, namanya adalah straight line. Ya, jadi itu mengenai cash flow, cara membuat cash flow. Jadi IAT plus dengan penyusutan. Nah, IAT-nya dari rugi laba, penyusutannya dengan straight line. Dan sampai di sana ada yang menanya dari tentang cash flow. Oke, silakan. Jadi sebutkan juga namanya boleh, NPM ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Jadi perkenalkan, nama saya Nima Dedita Deli Cahyani dengan NPM 2023-32-111450. Jadi tadi kan sudah dijelaskan tentang apa itu cash flow, kemudian cara mencari cash flow. Di sini saya ingin bertanya, kenapa sih cash flow ini penting kita buat di suatu perusahaan? Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi untuk cash flow jadi penting ya, karena kita akan menilai suatu investasi ya. Jadi dalam investasi, jadi investasi itu digunakan untuk menjalankan usaha ya, menghasilkan suatu pendapatan. Jadi penting kita tahu dulu adalah pendapatan. Kalau tidak tahu cash flow, saudara usahanya bisa gagal, bahkan rugi, mengalami kerugian. Jadi cash flow, karena ini saudara tahu aliran cash flow, ada cash outflow, ada cash inflow. Jadi tahu berapa cash inflow yang masuk, baru dikurangi dengan cash outflow-nya. Nah, cash outflow itu kan semua biaya nih ya, mau biaya apa yang ada di perusahaan nanti, biaya operasional, mau biaya administrasi ya, mau biaya penyusutan. Jadi tetap ya, karena biaya penyusutan itu merupakan fungsi daripada aktifan tetapnya itu adalah melakukan penyusutan. Jadi penggantinya nanti itu saudara mau perbaikan, jadi bisa diambil ya, biaya itu namanya nanti kalau di neracanya adalah cadangan ya, kalau cadangan ya, jadi bisa digunakan saudara. Kalau di rugi laba dia akan kelihatan sebagai biaya ya. Nah, itulah cash flow penting dulu kita tahu untuk mengetahui apakah investasi ini layak atau tidak nantinya ya. Oke, sudah itu jawabannya gimana? Bisa diterima ya? Bisa. Oke, Terima kasih. ya sama-sama. Oke, kemudian setelah cash flow kita lanjut ya dengan, jadi materinya tadi sudah cash flow, sekarang kita adalah penilaian proyek investasi ya. Jadi penilaian proyek investasi itu ya, jadi ada beberapa nanti cara yang bisa kita gunakan ya. Misalnya saudara ingin tahu nih ya, dalam penilaian investasi, kapankah investasi saudara akan kembali? Kapankah akan kembali investasinya? Misalnya saudara menanam investasi ini 100 juta ya, investasi ini kapan akan kembali? Ada satu metode yang disebut dengan adalah metode payback period. Nah, untuk mengetahui ini kapan kembalinya investasi saudara, apakah bisa 2 tahun, sekian bulan ya, sekian hari. Nah, itu bisa kita gunakan ya. Jadi ada beberapa metode, salah satunya adalah payback period. Kapankah ya, jadi investasi kan nggak tahu kita akan kembali ya, tergantung juga ya. Jadi dari besarnya pendapatan atau penjualan yang diperoleh daripada perusahaan ya. Jadi itu, jadi metode payback periodnya yang kita akan menggunakan nanti untuk menentukan kapan investasi kembali ya. Nah, kalau menggunakan konsep daripada ARR, accounting rate of return ya, bisa saudara harus tahu dulu berapa saudara dapat laba ya, karena accounting rate of return ini itu adalah, atau istilahnya adalah return on investment ya. Jadi di sini saudara tahu, oh berarti laba setelah pajak ya, laba setelah pajaknya berapa ya setiap tahun ya kan saudara. Nanti siapa tahu itu di bagian pembukuan ya, jadi saudara menghitung, disuruh coba analisis dulu nih berapa ya ibu dapat keuntungan atau laba ya, laba setelah pajaknya. Terus saudara
saudara akan bisa gunakan masuk ke ya metode accounting rate of return ini. Jadi kita lihat, kalau saudara tidak tahu nih berapa labanya, jadi saudara tidak bisa menggunakan metode accounting rate of return ini. Ya, jadi harus tahu dulu metodenya. Oke. Nah kemudian, nah tadi nilai sisa sudah ya disampaikan tadi nilai sisanya, ya. Ada yang bertanya tentang nilai sisa tadi? Nah, oke, silakan. Perkenalkan diri dulu, siapa? Baik, perkenalkan nama saya Nur Agilia dengan NPM 2023-321-21-439. Jadi dalam penentuan depresiasi ini kan ada nilai sisa. Apa itu nilai sisa? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya ya. Oke. Jadi nilai sisa ya, jadi untuk nilai sisa itu adalah yang dimiliki oleh aktifan tetap ya pada akhir umurnya. Ya, nilai sisa itu yang dimiliki itu kalau dijual nantinya investasi itu atau aktifan tetap itu dijual ya masih ada harganya. Ya, jadi ini misalnya bangunan kan dia punya umur ekonomis ya, misalnya umur ekonomis daripada gedung ini adalah 20 tahun ya, tapi 20 tahun ini masih dia tegak berdiri ya. Nah kita ingin menjualnya ya, jadi ingin menjualnya, nah cuma disebut berapa nih harga yang bisa kita dapatkan dari penjualan ini, itulah yang disebut dengan nilai sisa ya. Berapa yang dimiliki, oh kita bisa nih, oh 1 juta ya dengan gitu, itulah nilai sisa. Itulah yang 1 juta nanti akan masuk untuk menentukan besarnya daripada penyusutan ya. Oke, udah bisa ya, diterima ya. Oke, jadi itu untuk nilai sisanya ya. Nah setelah itu, nah ini accounting rate of return ya. Jadi accounting rate of return yang kita gunakan ini rumusnya saya ANR. Nanti kalau dikasihkan dengan depresiasinya, artinya ini tingkatnya ya. Oke, ini metodenya bisa digunakan kalau tadi menggunakan accounting rate of return ya. Nah ini Filex sudah ya. Kemudian penilaian dengan net present value. Jadi net present value itu adalah nilai sekarang. Kita menentukan nilai sekarang daripada investasi aktifan tetap. Ya, nanti di sini untuk menentukan nilai sekarang itu kita mempunyai yang namanya adalah discount factor. Ya, kita tentukan ya. Kita sudah dapat cash flow ya. Dari cash flow kita akan menentukan dari tingkat bunga atau discount rate ya, sama artinya tingkat bunga atau discount rate yang kita gunakan untuk menentukan besarnya discount factor. Ya, discount factor itu saudara gunakan, bisa gunakan tabel ya, atau digunakan adalah dengan cara rumus 1 dibagi 1 plus N ya. Jadi N nya itu kita ganti nanti dengan discount rate-nya atau tingkat bunga ya. Lalu kita akan mengalihkan antara cash flow yang diperoleh dengan discount rate ya ke tingkat bunga, discount factor-nya, baru dapat namanya present value dari cash flow ya. Setelah dikalikan namanya present value dari cash flow. Dan setelah itu saudara akan gunakan ya present value dari cash flow setiap bulannya tergantung daripada umur ekonomisnya digunakan ya. Namanya adalah total present value dari cash flow. Dan dari total itu kemudian saudara tadi punya investasi ya kan, atau modal yang saudara gunakan. Jadi antara total present value dari cash flow saudara akan selisihkan dengan investasi, total investasinya. Jadi investasi itu kan banyak ya saudara tadi. Kalau dia hanya menggunakan investasinya dalam modal kecil ya, dalam aktifan tetap ya. Tapi di sini adalah kita menilai investasi aktifan tetap. Jadi cukup modal dalam aktifan tetapnya. Modal kecilnya nggak usah saudara kurang ya, karena itu adalah untuk kegiatan operasional daripada
nilainya itulah disebut dengan net present value. Ya, jadi net present value. Tuh, kita menghitung dengan nilai investasi net present value-nya. Ya, nah kemudian ada juga profitability index. Ya, jadi sumbernya tetap di situ. Karena kalau satu salah dalam menghitung cash flow salah, nah selanjutnya ini akan salah. Ya, tidak bisa saudara akan mendapatkan berapa payback period-nya, berapa net present value-nya, tidak ada. Ya, jadi sumbernya itu saudara harus tahu adalah cash flow. Oke, sudah? Oke, itu adalah profitability index. Ya, tuh. Jadi itu ada beberapa metode yang bisa saudara gunakan untuk menilai suatu investasi dalam akuntan. Nah ya, bisa dipahami kira-kira penjelasan dari Ibu tadi, materi yang tadi? Oke, ya. Jadi karena waktu juga, ya, jadi karena waktu, jadi Ibu selesaikan sampai di sini dulu, ya. Kita lanjut minggu depan, ya, dengan soal, gitu ya. Jadi biar nyambung antara materi yang Ibu kasih, ya. Jadi kita akan, oh sekarang kita aplikasikan teori yang tadi, ya. Sudah ya. Oke, Ibu akhiri ya dengan ucapan selamat siang, ya. Terima kasih. Terima kasih. Siang ya.